Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 9 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, so bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini. Yap, ask for a sign. Jadi ketika kamu butuh jawaban, butuh petunjuk, mintalah bantuan atau informasi atau bertanyalah. Apalagi sebelum kalian membuat keputusan ya, kamu pasti butuh pertimbangan, butuh informasi gitu kan ya. Butuh observasi. Nah, ini mesti kamu lakukan ya. Jadi ketika kita butuh jawaban, informasi atau bahan pertimbangan ya mesti cari informasi gitu ya, mesti mencari inspirasi. Mungkin kalau kamu lagi merasa stuck ya, kamu mungkin bisa refreshing dulu, pergi kemana gitu ya. Siapa tahu di situ tiba-tiba terus ada ide karena melihat sesuatu yang baru atau berada di tempat yang baru ya. Dan tentu saja meminta petunjuk ini bisa juga kamu mendengarkan petunjuk itu dari suara hati kamu, dari intuisi gitu ya yang masuk ke kamu. Karena kalau dari suara hati atau intuisi itu ya pesan dari ilahi gitu ya, jawaban dari apa yang sedang kamu doakan gitu. Nah, dari external sources ya, itu kayak kamu bertanya, kamu cari informasi, kamu membaca, kamu melihat, kamu mendengar. Nah, itu segala petunjuk-petunjuk yang ada itu kamu sinkronkan gitu ya dengan kata hatimu dan juga fakta atau logika yang ada ya. Baru di situ kamu bisa membuat suatu keputusan atau ambil tindakan gitu. Intinya sih kalau kamu nggak ada informasi apapun, jangan buru-buru untuk mengambil suatu keputusan ya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke. Di sini aku dapat pesan Vesta atau heart. Kemudian opposition atau confrontation dan debilitated atau discomfort. Oke, Vesta ini dalam astrologi itu nama salah satu asteroid ya, yang dimana asteroid Vesta itu selalu membara, menyala nih ya, ada gambarannya selalu menyala ya, yang mana ini berhubungan dengan keadaan hati ya, dimana kita disarankan untuk bisa memberikan kehangatan gitu ya di dalam atau kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga ya. Jadi diibaratkan gini, pesan dari Vesta atau heart ini, karena Vesta ini nama asteroid yang selalu menyala, ketika kita dalam suatu lingkungan, baik itu di lingkungan kerja, di circle pertemanan, atau terutama dalam keluarga ya, hangatkanlah situasi yang ada di situ. Jadi ya kita menjadi seseorang yang membagikan kasih sayang dengan tulus, menolong orang-orang di sekitar kita, membagikan cahaya kita. Jadi ibaratkan dirimu adalah asteroid yang
selalu menyala, yang memberikan kehangatan, memberikan cahaya, memberikan kebaikan gitu. Tapi tentu saja jangan paksakan dirimu ya. Ibaratnya nih kamu punya api nih ya. Kalau misalkan kamu habis-habisin, nanti nyalanya meredup dan lama-lama akan mati gitu. Jadi diibaratkan ketika kamu membantu orang lain, memberikan kehangatan ya dalam lingkungan kamu, mau itu circle pertemanan, di dalam pekerjaan maupun keluarga terutama, kamu tetap harus sisakan energimu untuk diri sendiri atau untuk besok hari. Jadi ibaratnya kita membantu orang itu jangan full nyalanya kita itu dikasihkan semua, tetap sisakan energi untuk diri sendiri ya. Oke. Kemudian di sini ada pesan opposition ya. Opposition itu kayak perlawanan ya, jadi oposisi. Nah, ini kan diibaratkan ada rusa nih ya, melakukan perlawanan. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi, jika kita merasa kurang yakin akan kebenarannya ya, jika memang diperlukan, konfrontasikan aja, terutama dalam pemecahan masalah. Ya mungkin kalau hanya sebuah informasi, kita sih cukup untuk cross check gitu ya. Kan beda ya, cross check sama konfrontasi. Kalau cross check itu, misalkan kamu dapat informasi dari si A, ya, untuk ngecek kebenarannya kamu bisa bertanya ke si B tanpa sepengetahuan si A ya. Bener nggak sih ada kabar gini-gini? Aku dapat informasi seperti ini. Nah, si B tinggal oh iya benar, berarti informasi dari si A benar. Atau kalau misalkan si B enggak kok itu enggak benar, berarti bisa aja si A ini berbohong atau salah informasi gitu kan. Tapi kalau konfrontasi benar-benar dihadapkan satu sama lain ya. Jadi kayak di persidangan ya, antara saksi, terdakwa, di situ ada hakim, ada jaksa gitu kan. Jadi lebih ke saling berhadapan untuk mencari suatu kebenaran. Nah, mungkin ini lebih ke kayak kalau misalkan ada masalah di keluarga, kesalahpahaman gitu ya, atau di pekerjaan. Kayaknya sih lebih ke situ ya. Jadi untuk menguji kejujuran atau kebenaran dan supaya nggak kerja dua kali, ibaratnya seperti itu kan ya, langsung dipertemukan pihak-pihak yang berselisih atau salah paham untuk dikonfrontasikan langsung. Jadi dari situ langsung ketahuan jawabannya nih, mana yang salah, mana yang benar ya. Dan sebenarnya tidak mencari salah dan benar, tapi lebih ke mencari solusi untuk mendapatkan suatu keadilan gitu. Nah, terkadang memang konfrontasi itu diperlukan supaya kita bisa bersikap fair, supaya kita bersikap adil ya. Jangan sampai mendengar satu sisi terus kita jadi nggak netral. Nah, iya kalau memang yang disampaikan itu benar. Kalau ternyata kita malah menjudge gitu ya, salah orang, itu kan jadi kita apa ya istilahnya itu jadi semacam ada menanam karma baru ya, karena kita menjudge seorang yang ternyata nggak salah gitu. Jadi memang terkadang diperlukan, apalagi kalau masalah keluarga ya, daripada berlarut-larut ya udah konfrontasikan aja gitu. Yang penting semua pihak bersedia. Oke, kemudian di sini ada pesan ya, discomfort ya. Oke, dari pesan debilitated ya, discomfort ini challenge ya, semacam challenge. Terkadang kita itu ditempatkan pada situasi yang tidak nyaman ya, seperti ya mungkin kita udah memprediksi bahwa atau kita udah berharap gitu ya, hari ini tuh cuaca bakal cerah ya, kita nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung kayak gitu ya, tapi ternyata di tengah perjalanan hujan deras. Nah, ada situasi yang discomfort gitu ya, ada situasi yang nggak nyaman, yang nggak sesuai harapan. Nah, otomatis kita jadi kayak dituntut untuk mencari solusi gitu, atau at least kalaupun nggak ada solusi, kita dituntut untuk tetap merasa nyaman dengan situasi yang ada ya, seperti itu. Nah, sama halnya ketika kayak kita terbiasa hidup di kota besar gitu ya, akhirnya kita kenalah mutasi gitu, pindah di tempat yang
mungkin terpencil ya, di sebuah kota kecil yang terpencil, yang fasilitasnya mungkin nggak seperti di kota yang nggak rame gitu. Nah, kita kan otomatis karena nggak terbiasa jadi merasa nggak nyaman. Nah, di situ kita dituntut untuk bagaimana bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan tetap untuk produktif gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Biasanya ketika kita dalam memang posisi kepepet gitu ya, terpojok atau terpaksa, itu ide itu ada aja. Nah, itu bagi orang-orang yang tetap ingin berkembang ya, bertumbuh dan optimis. Nah, tapi mungkin bagi orang-orang yang cenderung kayak gampang putus asa, gampang nyerah, baperan, sensitif, ya pasti situasi itu nggak bakalan enak. Ya, tapinya konsekuensi kan kembali ke diri sendiri ya, jadi nggak berkembang, jadi nggak bertumbuh, kemudian juga hidup juga jadi nggak nyaman. Nah, intinya ketika kamu dalam situasi discomfort ini, ya dituntut bagaimana cara bikin tetap nyaman gitu loh ya. Oke, ini untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya. Ada kartu Knight. Ada seseorang yang menawarkan something positif ya. Menawarkan cinta, menawarkan perasaan, memberikan perhatian, menawarkan buat balikan, menawarkan peluang bisnis atau lowongan kerja, atau ajak kamu buat bekerja atau berbisnis gitu, atau mungkin menawarkan perjalanan, yuk jalan yuk kemana, yuk jalan-jalan, yuk traveling. Nah, ya itu mungkin salah satunya bisa aja terjadi hari ini. Oke, Six of Wands, victory, kemenangan, successful ya. Jadi sepanjang hari ini, kalaupun ada rintangan, hambatan-hambatan, ada challenge, kamu berhasil melewati itu semua ya. Bahkan kalau hari ini mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak ikut kontes atau festival atau lomba kayak gitu ya. Nah, di sini kamu akan mencapai kemenangan gitu ya, ada keberhasilan. Dan ya hari ini apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perjuangkan, memang di sini terlihat akan membawa hasil ya. Oke, next. Wow, Six of Pentacle, rezeki. Ada yang terima kado, hadiah, hampers mungkin, parcel ya, THR, tunjangan, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada rezeki yang biasanya income kamu harian nih biasanya nggak terlalu banyak, hari ini kayaknya bakal lebih besar gitu ya. Atau seseorang memberikan kamu support finansial, atau dapat uang saku nih, dapat THR dari pasangan ya. Oke. Dan beberapa dari kalian ya momennya mungkin juga pas ya, momen mau lebaran nih, ada yang berbagi juga ya. Oke, Seven of Wands. Aku rasa hari ini kalian akan sangat sibuk, lumayan padat ya aktivitas kalian. Mungkin kalau yang udah cuti kerja mungkin padatnya ya karena persiapan mau lebaran ya, bisa jadi. Atau ada beberapa yang justru masih kerja nih ya, jadi ngebut nih sebelum malam takbiran atau sebelum lebaran mungkin ya. Pokoknya ada situasi yang wow masih hektik banget gitu. Tapi karena di sini tadi ada victory ya, kamu bisa ngelewatin ini semua ya. Oke, next, Three of Wands ya. Ada beberapa yang merencanakan perjalanan jarak jauh, seperti keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri. Mostly sih keluar kota atau keluar negeri ya, karena terlihatnya tuh menyeberang laut. Atau sebaliknya, kamu lagi menunggu kedatangan seseorang dari luar pulau atau luar negeri ya, entah ini kerabat, pasangan gitu ya, keluarga, anak, atau orang tua. Kalau untuk kerjaan aku rasa enggak juga ya, karena sudah pada mau berlibur juga gitu. Nah, beberapa mungkin ada yang lagi nunggu kiriman gitu ya, kiriman-kiriman kayak gitulah ya, dari
jauh ya. Kemudian ya beberapa ada yang terkoneksi dalam hubungan jarak jauh ya, kayak menunggu kedatangan gitu loh ya, atau menunggu sebuah perjalanan untuk pertemuan ya. Oke, next untuk pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Yes, forgiveness. Stop focusing your energy on past events. For life is too precious to waste. Ya. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Jadi memaafkan, mengikhlaskan, melepaskan. Berhentilah memfokuskan energimu pada masa lalu, hal-hal yang sudah lewat, hal-hal yang sudah terjadi. Untuk hidup ini tuh terlalu berharga ya, untuk waktumu kamu buang percuma untuk fokusin hal-hal yang udah lewat ya. Karena sebenarnya yang menciptakan realita itu adalah hasil pemikiranmu sendiri ya, hasil dari apa yang kamu bayangkan gitu. Jadi kalau kamu fokusnya ke masa lalu terus ya orang-orang baru yang lebih positif, yang lebih baik yang mau datang nih jadi terhalang ya, karena kamu memenuhi pikiranmu dengan energi masa lalu gitu loh ya. Jadi waktumu terlalu berharga untuk kamu buang-buang buat mikirin hal-hal yang sudah lewat. Oke, kita lanjut untuk angel message atau pesan angel hari ini, pesan malaikat hari ini ya. Transformation. Jika kamu saat ini sedang mengalami perubahan besar-besaran dalam hidupmu atau spiritual awakening ya, atau kebangkitan spiritual, terima dengan ikhlas, hadapi ya. Karena perubahan ini adalah bagian dari pembersihan, bagian dari ujian ya, sebelum Tuhan mengangkat derajat kita atau sebelum kita naik level. Memang ada beberapa part of transformation itu sangat tidak enak ya, seperti kita mengalami sakit hati, kekecewaan, pengkhianatan, bahkan kehancuran gitu. Tapi ya inilah bagian dari pembersihan diri kita supaya kita mengingat lagi untuk menjadi diri sendiri, mencintai diri kita sendiri ya. Dan setelah fase pembersihan, kebangkitan spiritual ini, kita akan menjadi sosok yang lebih baik lagi ya, lebih sabar, lebih bijaksana, lebih bisa ikhlas dan terutama sih mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Yap. I am surrounded by angels ya. Afirmasikan, aku dikelilingi oleh para malaikat, atau kamu bisa dengan bahasa Inggris juga boleh, I am surrounded by angels. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap ini bisa bermanfaat dan resonate untuk pesan-pesan yang baik. Jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat ya untuk kamu antisipasi. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.